Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Dan pada saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dijelaskan lewat pimpinan Roh Kudus melalui hambanya yang sederhana ini. Mari kita berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus supaya hambanya yang sederhana ini dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan juga dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh dibukakan, diberikan pencerahan tentang rahasia kerajaan surga. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami rindu untuk mendapatkan pencerahan daripada firman Tuhan. Dan kami percaya pencerahan atau hikmat yang akan kami terima adalah merupakan kekayaan, kekuatan, dan bahkan kunci keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap dipimpin, kami siap ditolong oleh Roh Kudus untuk menerima hikmat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang saya beri judul rahasia hidup orang percaya. Kita mau belajar dari Kejadian pasal yang ke-39, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan Yusuf, anak dari Yakub yang berada di Mesir, yang dibuang oleh saudaranya, dijual oleh saudaranya ke Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan ini, kita harus mengetahui bahwa firman yang kita pelajari, Kejadian 39 ayat 2 sampai 5, itu berasal dari Perjanjian Lama. Kita harus mempelajari Perjanjian Lama, tapi dengan kacamata Perjanjian Baru. Karena kita tidak lagi hidup di Perjanjian Lama, tapi kita hidup di zaman Perjanjian Baru. Yang membedakan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah peristiwa di tengah-tengahnya, yaitu peristiwa fenomenal yang dari surga, di mana Yesus terpaku di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya, mati bagi kita, dan bangkit juga bagi kita pada hari yang ketiga. Itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan ini. Dan yang kedua, kita tidak belajar tentang bagaimana cara Yusuf hidup, walaupun ini tentang Yusuf. Tetapi kita mau belajar bagaimana Tuhan memakai kehidupan Yusuf, sehingga ya, kita boleh mendapatkan rahasia yang besar daripada pembacaan firman Tuhan ini. Saudara, mari kita baca. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Kejadian 39 ayat yang ke-1 atau ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, saya akan bacakan ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang ke-5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf masih berumur 17 tahun. Dia masih sangat muda. Dia dibuang ke Mesir tanpa memiliki uang,
tanpa memiliki sahabat, tanpa memiliki saudara di Mesir, bahkan yang dimilikinya hanyalah pakaian yang melekat di tubuhnya. Dan yang dibawa dia pergi ke Mesir, yang dibawa oleh Yusuf pergi ke Mesir adalah dua mimpinya yang aneh yang pernah dia terima. Yaitu mimpi yang pertama, dia bermimpi 11 bulir gandum dari saudaranya datang berlutut kepada bulir gandumnya Yusuf. Dan mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan 11 bintang ya bersujud menyembah kepada Yusuf. Itulah yang dibawa oleh Yusuf ke Mesir, tidak ada yang lain. Tetapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Yang luar biasa yang kita akan pelajari ya pada saat ini adalah yang pertama, ketika sampai di Mesir, ya saya mau singkat saja kita semua tahu. Kemudian dia menjadi budak daripada Potifar, kepala pengawal raja. Dan apa yang terjadi, singkat cerita saudara, dia menjadi budak yang sukses di rumah Potifar. Tadi ayat yang kita baca dari ayat 2 sampai ayat yang kelima, ya, Tuhan membuat Yusuf menjadi budak yang berhasil apapun yang dibuatnya. Tuhan menjadikan Yusuf budak yang dikasihi oleh tuannya. Tuhan menjadikan Yusuf budak yang dipercaya dan diberikan otoritas atas rumah dan semua milik tuannya. Tuhan menjadikan Yusuf menjadi budak yang menjadi berkat bagi tuannya. Dan bahkan satu hal yang hebat lagi adalah Tuhan membuat Yusuf budak yang beriman teguh. Saudara bisa bayangkan beberapa tahun Yusuf menjadi budak Potifar yang sangat mempercayai Yusuf. Ya, kita semua tahu bahwa istri Potifar sangat tertarik kepada Yusuf. Dan setiap hari dikatakan dalam Alkitab, setiap hari istri Potifar membujuk Yusuf untuk tidur bersamanya. Ya, kita semua pasti tahu bahwa istri Potifar pasti sangat cantik. Karena Potifar adalah seorang pejabat tinggi ya di dalam kerajaan Mesir. Dia kepala pengawal raja. Istrinya pasti cantik. Dan saudara bisa bayangkan setiap hari istri Potifar yang cantik ini menggoda Yusuf untuk tidur bersama. Tetapi Yusuf bisa tetap teguh untuk berkata tidak ya kepada bujukan dosa ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa Yusuf dijadikan budak di Mesir, tetapi dia menjadi budak yang berhasil. Dan bukan Yusuf yang membuat itu semuanya. Tetapi itu semua terjadi karena Tuhan menyertai Yusuf. Ada sampai 4 kata ya, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan, 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 Tuhan yang menyertai Yusuf dan yang membuatnya menjadi budak yang sangat berhasil. Amin, saudara. Kita semua tahu cerita itu. Dan saya tidak akan mengulangi cerita itu. Dan yang kedua, saudara, ini berlanjut. Yusuf tidak hanya menjadi budak yang berhasil, tetapi kemudian Yusuf juga menjadi narapidana yang berhasil. Kenapa? Karena ketika dia difitnah oleh istri Potifar, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Yusuf dilemparkan ke penjara yang paling bawah, dia menjadi narapidana. Dan yang luar biasa ketika dia menjadi narapidana, dia pun menjadi narapidana yang sukses. Ya. Dia juga mendapat kasih dari kepala penjara, dia juga mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara. Ya. Apa saja yang diperbuatnya juga berhasil. Ya. Dan yang lebih lagi bahkan ketika dia di penjara, dia mendapatkan lagi anugerah yang luar biasa. Apa? Dia menjadi penafsir mimpi yang luar biasa.
Saudara tahu di penjara Yusuf berhasil dengan baik, dengan tepat menafsirkan mimpi dari juru minuman, menafsirkan mimpi dari juru roti raja, dan 2 tahun setelah itu, Yusuf menafsirkan mimpi dari Firaun itu sendiri. Oh, luar biasa, saudara. Dari budak yang berhasil, saudara, dia menjadi narapidana yang berhasil. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan. Luar biasa. Dan yang lebih aneh, saudara, biasanya kalau kita nonton film, biasanya ada starting point, ada happy ending. Biasanya kalau startnya itu sakit, saudara, happy endingnya apa? Sembuh. Atau kalau startnya itu duka cita atau penderitaan, saudara, biasanya happy endingnya adalah sukacita dan kebahagiaan. Dan tentunya Yusuf, ya, yang startnya adalah sebagai narapidana, seharusnya happy endingnya adalah orang bebas. Ya, dia sebagai narapidana kemudian menjadi orang bebas. Itulah happy ending. Tapi ternyata tidak. Happy endingnya bukan hanya menjadi orang yang bebas, saudara. Tetapi happy endingnya menjadi orang bebas plus dari penjara. Dia naik menjadi Perdana Menteri Mesir. Ketika dia menjadi Perdana Menteri Mesir pun, dia menjadi Perdana Menteri Mesir yang sukses. Dia dikasihi oleh raja, dia mendapatkan otoritas dan kepercayaan oleh Raja Firaun. Ya, luar biasa sekali, saudara. Dan itu semua yang menjadikan siapa? Tuhan. Karena penyertaan Tuhan. Itu semua terjadi dan dialami oleh Yusuf. Saudara, saya percaya kita semua sudah mendengar kisah tentang Yusuf itu. Semua orang berkata, oh luar biasa penyertaan Tuhan. Aku ingin hidup seperti Yusuf supaya disertai Tuhan. Betul begitu, saudara? Oh tidak, saudara. Tidak, saudara. Yang betul adalah, mari kita belajar. Mengapa Tuhan menyertai Yusuf? Amin, saudara. Ya, setelah mendengar cerita itu, mendengar kisah itu, dan mempelajari kisah itu, ya, Roh Kudus menolong saya untuk tidak belajar meniru hidupnya Yusuf, tetapi Roh Kudus menolong saya untuk mari belajar mengapa Allah, Tuhan itu menyertai Yusuf dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya temukan dalam Alkitab, mengapa Allah menyertai Yusuf. Itulah sebetulnya rahasia kehidupan orang percaya. Kalau kita mengenal rahasia ini, kita dibukakan, diberikan pencerahan rahasia ini, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan atas hidup kita pun luar biasa. Mari kita baca, saudara. Ya, apa yang menyebabkan Yusuf disertai Tuhan? Haleluya. Yang pertama, saudara, yang menyebabkan Yusuf dikasihi Tuhan adalah karena Tuhan Allah punya misi melalui kehidupan Yusuf. Saya ulangi lagi, kenapa Allah menyertai Yusuf? Karena Allah punya misi, ya, khusus di dalam kehidupan Yusuf. Apa misi Allah di dalam kehidupan Yusuf? Kita bisa melihat ada 2, saudara. Mari kita baca yang pertama, ya, Kejadian 45 ayat 4, 5, dan 8, saya akan bacakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya
dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi misi Allah yang pertama untuk kehidupan Yusuf di Mesir adalah Allah ingin memelihara kehidupan keluarga Yakub. Di masa kelaparan yang terjadi 7 tahun di dunia pada saat itu, Allah ingin melalui Yusuf yang ada di Mesir, Allah boleh memelihara keluarga besar Yusuf, termasuk ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya. Saudara bisa melihat drama pertemuan antara saudara-saudaranya dengan Yusuf. Saudara-saudaranya yang menjual Yusuf, bahkan sebelumnya mau membunuh Yusuf. Ketika bertemu dengan Yusuf, mereka tidak tahu bahwa Perdana Menteri Mesir yang berkuasa saat ini adalah Yusuf, saudara mereka sendiri. Menangis memeluk mereka dan berkata, jangan takut, akulah Yusuf saudaramu. Dan janganlah kamu khawatir, karena engkau menjual aku ke Mesir, itu adalah kehendak Allah, supaya aku bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh keluarga. Itulah misi yang pertama. Misi Allah yang pertama adalah menyelamatkan keluarga Yakub. Ingat, Yakub pada saat itu namanya juga Israel. Jadi Allah ingin menyelamatkan keluarga Yakub atau keluarga Israel, ya, termasuk di dalamnya adalah saudara-saudara Yusuf, supaya mereka jangan mati kelaparan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, misi yang kedua, kita akan baca saudara ayat yang berikutnya, ya, yaitu Kejadian 46 ayat 2 dan 3. Saudara, saya akan baca. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Saudara tahu kisah ini, ya? Ketika Yakub, saudara, disuruh untuk pindah ke Mesir oleh Yusuf, ya, Yusuf menyuruh saudara-saudaranya supaya menjemput ayahnya Yakub dari Kanaan untuk tinggal di Mesir bersama seluruh keluarganya. Yakub sebetulnya agak ragu dan bimbang. Tetapi pada saat itu Allah menampakkan diri kepada Yakub atau Israel melalui penglihatan. Dan Allah berkata, Yakub, Yakub, jangan takut. Aku ini Allahmu. Jangan takut untuk pergi ke Mesir. Karena di Mesirlah justru aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Akhirnya saudara tahu bahwa keluarga Israel atau keluarga Yakub semuanya tinggal di Mesir. Dan akhirnya mereka berkembang menjadi bangsa yang sangat besar. Menjadi bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel inilah muncul, lahir Juru Selamat dan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah misi yang sesungguhnya yang Allah taruh di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga itulah alasan yang sebenarnya mengapa Allah menyertai Yusuf. Saudara, itu adalah sesuatu hal yang indah sekali untuk kita pahami. Nah, saudara, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di Perjanjian Baru? Sadarkah kita bahwa sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang sudah disebut sebagai anak-anak Tuhan, putra-putri kerajaan surga, di mana nama kita tercatat dalam buku kehidupan, Tuhan pun memiliki misi surgawi bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Saya ulangi lagi, saudara dan saya hidup di dunia ini adalah hidup yang mengemban misi surgawi. Tuhan percayakan, Tuhan libatkan kita semua yang percaya kepada Yesus. Tuhan libatkan dan percayakan kepada kita semua orang-orang yang dikasihinya untuk dalam hidup ini menggenapi misi kerajaan surga. Dan ketika kita menyadari bahwa kita hidup untuk misi kerajaan surga, maka Allah akan menyertai hidup kita.
Allah akan menjamin hidup kita. Allah akan memelihara hidup kita dan melindungi hidup kita. Mari kita baca Efesus 2 ayat 10, saudara. Saya akan bacakan Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Saya ulangi lagi, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini ayat yang indah. Ya, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Saudara, apa artinya buatan Allah? Ternyata buatan Allah, ya saya mulai pelajari, saya mulai baca-baca, saudara. Itu dalam bahasa aslinya, buatan Allah itu adalah poiema. Arti daripada bahasa asli poiema adalah ciptaan agung. Jadi saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah ciptaan agung di mata Allah, Bapa kita. Ciptaan agung Allah bukanlah alam semesta ini, tapi ciptaan agung Allah adalah kita semua orang-orang yang percaya. Dan Tuhan berkata tadi di ayatnya, ya, bahwa Allah menciptakan kita ya, di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau kita ada hidup di dalam dunia ini, kita masih hidup di dalam dunia ini, sebagai ciptaan agung di mata Allah di dalam Yesus. Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi hidup kita. Itulah misi kerajaan surga. Itulah misi kerajaan surga. Nah saudara, nanti kita akan tahu apa itu perbuatan baik yang dimaksud. Mari kita lihat ayat berikutnya lagi, kita akan belajar ayat berikutnya, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9, saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya boleh ulang lagi, tetapi kamulah, siapa yang dimaksud kamulah? Kita orang percaya, saudara dan saya, yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita adalah bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani. Kita punya dua julukan, imam dan raja. Dan itu tidak ada dalam perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama, kalau imam ya imam saja. Kalau raja ya raja saja. Tapi kita sebagai orang yang percaya Yesus, kita disebut imamat yang rajani. Ada dua kuasa yang bekerja dalam hidup kita, yaitu kuasa sebagai imam dan kuasa sebagai raja. Kita disebut juga bangsa yang kudus. Dikatakan kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi Tuhan tidak hanya mengasihi kita, tidak hanya menebus kita, tidak hanya mengampuni kita, tidak hanya menyebut kita sebagai anak-anaknya, ya, tidak hanya memberikan kepada kita janji surga yang pasti, kehidupan kekal yang berbahagia itu, tidak. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita di dunia ini satu kepercayaan atau otoritas untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Untuk memberitakan kasih Kristus kepada dunia ini. Melalui hidup kita, melalui talenta kita, melalui karunia yang kita miliki, melalui waktu yang kita miliki. Apakah kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai warga masyarakat, Tuhan menempatkan kita pada posisi sebagai utusan-utusan surga yang menjalankan misi kerajaan surga. Oh, luar biasa, saudara. Ya, saudara. Dan ada satu ayat lagi, saudara. Ya, satu ayat lagi yang sangat memberkati kita. Ayatnya berkata apa, saudara? 1 Korintus 15 ayat 19 berkata apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja
menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, Juru Selamat itu, hanya untuk tujuan hidup di dunia ini saja, hanya supaya kita bahagia di dunia ini saja, hanya kita supaya sukses di dunia ini saja, dikatakan oleh firman Tuhan, engkau adalah orang yang paling malang di dunia. Karena engkau tidak mengetahui bahwa Allah punya rencana indah dalam hidupmu. Allah ingin melibatkan engkau di dalam pekerjaan surgawi. Allah ingin melibatkan engkau di dalam pekerjaan yang bernilai kekal. Allah mempercayakan misi kerajaan surga itu tergenapi melalui kehidupanmu bersama Roh Kudus. Amin, saudara. Oh, puji Tuhan, saudara. Saudara, saya ulangi lagi. Kalau kita mengetahui rahasia ini, bahwa kita hidup sebagai apapun di dunia ini, ada misi kerajaan surga yang dipercayakan kepada kita. Dan kalau kita menyadari, kita mendapatkan pencerahan akan hal itu, maka penyertaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidup kita. Roh Kudus akan bekerja semakin nyata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mempermuliakan Yesus. Roh Kudus ingin mempermuliakan Yesus bersama-sama dengan kita. Tetapi kalau kita hidup di dunia ini untuk misi pribadi kita, maka Roh Kudus pasti tidak akan ikutan, saudara. Karena Roh Kudus datang menyertai kita untuk membawa kita melayani Tuhan, menggenapi misi kerajaan surga dalam hidup kita. Dan kalau itu terjadi, sekali lagi, penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara. Mengapa Yusuf disertai Tuhan? Apakah dia sebagai budak, sebagai narapidana, sebagai Perdana Menteri Mesir? Ya, kita bisa melihat luar biasa. Dia menjadi budak yang sukses, narapidana yang sukses, dan akhirnya Perdana Menteri yang sukses. Di umur 30 tahun, Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Dia dibuang oleh saudara-saudaranya umur 17 tahun. Dan dia meninggal di Mesir umur 110 tahun. Dan ketika itulah bangsa Israel berkembang di Mesir. Luar biasa. Dari satu keluarga Israel, Yakub menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar inilah bangsa yang dipilih oleh Allah akhirnya untuk lahirnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya sudah berbahagialah kita kalau kita boleh merenungkan firman Tuhan ini dan memberikan pencerahan kepada kita bahwa hidup kita di dunia adalah hidup untuk misi kerajaan surga. Dan kalau itu terjadi, maka kuasa yang dari surga akan melindungi kita. Kuasa yang dari surga akan menyertai kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Apapun yang kita butuhkan untuk penggenapan misi kerajaan surga. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, saya akan tutup dengan satu pertanyaan. Seandainya Duta Besar Indonesia yang bertugas di Afrika, pasti dia tinggal di Afrika. Ya, dia bukan warga negara Afrika, tetapi warga Indonesia. Sama seperti Yusuf. Dia orang Ibrani, dia bukan orang Mesir. Tapi dia tinggal di Mesir, dan dia menjadi pejabat Mesir, saudara. Betul? Kita ada di dunia. Tapi sudah tahu, kita bukan orang dunia yang sedang berusaha ke surga. Tapi kita adalah warga kerajaan surga yang ada di dunia karena tugas surgawi. Nah, saya mau tanya, kalau Duta Besar Indonesia di Afrika, siapa yang akan memelihara Duta Besar itu? Pasti bukan Afrika, pasti Indonesia. Kalau misalnya, saudara, ya di Afrika mengalami resesi atau kelaparan, saudara, saya mau tanya, apakah Duta Besar Indonesia di Afrika itu juga akan mengalami kelaparan? Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak hidup di bawah ekonomi Afrika, tapi dia hidup di bawah ekonomi Indonesia. Kemudian yang berikutnya,
Seandainya kantor kedutaan besar Indonesia di Afrika, ya pasti di depannya ada bendera merah putih berkibar. Tiba-tiba diserang oleh orang-orang Afrika atau perusuh-perusuh di Afrika. Apa yang terjadi? Pasti Indonesia akan membela. Karena menyerang kantor kedutaan besar Indonesia di Afrika, itu sama saja menyerang Indonesia. Saudara, itulah inti rahasia daripada kehidupan orang percaya di dalam Yesus selama di dunia ini. Saya umur 71,5 tahun. Masih diberikan Tuhan kesehatan, masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani. Satu hal yang membuat saya bahagia adalah karena saya tahu bahwa masih ada misi kerajaan surga yang akan digenapi dalam hidup saya. Dan ketika proses penggenapan misi itu, saya percaya Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan memelihara saya, Tuhan memberkati dan menjaga saya sampai misi surga itu tergenapi. Dan ketika misi surga tergenapi, maka saya pasti dipanggil pulang ke rumah saya yang sesungguhnya, yaitu surga yang kekal. Tinggal bersama Yesus Tuhan selama-lamanya. Biarlah ini memberkati saudara dan saya dan siapapun yang mendengar pesan Tuhan ini.